Saat ini kita hidup di era post-truth, era di mana pendapat masyarakat tak lagi dibentuk oleh fakta dan rasio, melainkan oleh sentimen dan kepercayaan. Di era modern, hoaks dan sentimen telah menjadi bahan bakar konflik terbesar sepanjang sejarah manusia. Artinya di era ini, kebenaran hampir bisa dibilang tidak ada lagi. Prasangka, emosi, dan kepercayaan lebih mudah mendominasi pendapat masyarakat. Post-truth pun mulai dibicarakan seiring dengan berkembangnya internet dan media baru sebagai kanal informasi. Post-truth diartikan sebagai kata sifat yang berkaitan dengan kondisi atau situasi di mana pengaruh ketertarikan emosional dan kepercayaan pribadi lebih tinggi dibandingkan fakta dan data yang objektif dalam membentuk opini masyarakat. Presiden Kamus Oxford, Casper Gradwell, bahkan memperkirakan post-truth masih akan menjadi word of the year selama beberapa tahun ke depan. Hal ini dikarenakan pada tahun-tahun tersebut, percakapan dunia masih akan didominasi oleh wacana politik dan diskursus yang dipicu oleh meningkatnya signifikansi media sosial sebagai sumber berita, dibarengi dengan semakin besarnya ketidakpercayaan terhadap fakta dan data yang disajikan oleh institusi terkait maupun oleh media massa. Semakin banyak keraguan terhadap sebuah informasi yang disebarkan di benak masyarakat, maka akan semakin menguatkan kecenderungan mereka untuk menampilkan kebenaran ketika mereka mendengar atau bahkan melihatnya. Sementara masyarakat memiliki posisi penting dalam mendukung atau menolak sebuah kebijakan pemerintah, hal ini membuat komunikasi publik menjadi sebuah kebutuhan yang tidak dapat disepelekan oleh organisasi pemerintah atau lembaga. Masyarakat harus dapat mengakses informasi yang memang menjadi haknya, mendapatkan respon yang memadai, dan dapat berkomunikasi dengan pemerintah. Tujuannya satu, yaitu agar masyarakat tidak termakan oleh kebenaran yang mereka terima sendiri. Karena sejatinya komunikasi publik itu adalah untuk menyediakan informasi kepada masyarakat, kemudian meningkatkan kepedulian, dan pada akhirnya mempengaruhi sikap atau persepsi dan perilaku masyarakat. Di lingkungan pemerintah, pengelolaan komunikasi publik diatur di dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang pengelolaan komunikasi publik. Salah satu dalam amanat Impres tersebut adalah penyampaian informasi melalui berbagai saluran komunikasi kepada masyarakat secara tepat, cepat, objektif, berkualitas baik, berwawasan nasional, dan mudah dimengerti terkait dengan kebijakan dan program pemerintah. Kepercayaan publik terhadap pemerintah harus terus dijaga dengan cara menyosialisasikan pesan positif dan prestasi kerja, menebarkan optimisme, membicarakan narasi-narasi yang mencerdaskan bangsa, menginspirasi serta berkolaborasi sehingga reputasi dan citra positif dapat terbangun. Dan yang terpenting adalah kepercayaan publik dapat terus terjaga. Era 4.0 membuat proses berkomunikasi antara pemerintah dan publik, dalam hal ini Kementerian ATR BPN, dengan pemangku kepentingan terkait di dalamnya, dituntut untuk semakin masif, intensif, produktif, informatif, dan partisipatif. Penggunaan perangkat teknologi dan integrasi sistem maupun medium komunikasi yang ada menjadi syarat mutlak bagi komunikasi publik yang lebih efektif dan lebih efisien. Meskipun turut dipengaruhi juga oleh situasional yang merupakan dampak dari peristiwa atau momentum besar berskala internasional, regional, maupun nasional. Namun secara umum, permasalahan dalam gap komunikasi antara pemerintah dan masyarakat atau publik dilihat dari perkembangan terkini antara lain persepsi publik yang cenderung negatif, keterlibatan emosional publik terhadap hasil dan program kegiatan pemerintah yang dirasakan masih kurang, kepercayaan kepada pemerintah yang masih sangat labil, serta mudah goyah oleh narasi-narasi kontra dan keterbatasan informasi valid yang dimiliki atau diberikan oleh pemerintah. Strategi komunikasi perlu dirancang dan diterapkan di level kementerian. Pelaksanaan program-program strategis oleh Kementerian ATR BPN perlu terus disosialisasikan kepada masyarakat. Sosialisasi ini berguna untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya pelaksanaan program strategis, baik itu program strategis nasional, program prioritas kementerian lembaga, maupun program prioritas bidang. Setelah kesadaran terbangun, hal penting yang diharapkan kemudian adalah dorongan keterikatan serta partisipasi masyarakat dari seluruh lini. Masyarakat umum, pengambil keputusan di tingkat daerah, hingga pemangku kepentingan lainnya.
Strategi komunikasi ini yang perlu terus-menerus dimainkan oleh Humas Kementerian ATR BPN. Sayangnya, stigma yang selama ini melekat pada peran humas hanya sekedar tukang clipping koran atau tukang dokumentasi kegiatan para pimpinan. Hal-hal seperti ini harus diperjelas bahwa ternyata peran humas lebih daripada itu. Salah satu peran humas yang penting adalah bagaimana menciptakan citra baik organisasi. Humas dituntut untuk bisa mengedukasi kepada halayak tentang kelebihan dan keunggulan instansi, lembaga, serta program yang dikerjakannya. Di dalam humas harus terdapat staf atau para pelaksana yang memiliki kemampuan paling tidak untuk menulis berita, press release yang kemudian akan disampaikan kepada halayak, kepada media elektronik, koran, atau media internal di dalam instansinya sendiri. Humas mempunyai peran yang sangat strategis dalam melaksanakan reformasi birokrasi, di mana Humas menjadi ujung tombak untuk menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat. Humas harus menjadi aktor proaktif dalam membentuk opini publik, supaya terbentuk persepsi yang benar dan positif tentang reformasi birokrasi yang sudah dijalankan pemerintah, dalam hal ini oleh Kementerian ATR BPN. Sebagai objek dan subjek pelaksanaan strategi komunikasi publik, maka Biro Hubungan Masyarakat, khususnya bagian pemberitaan dan hubungan antar lembaga, menjadi leader yang menghubungkan tidak kurang dari 510 satuan kerja di lingkungan Kementerian ATR BPN, yang terdiri dari 10 satuan kerja di pusat, 33 kantor wilayah, dan 467 kantor pertanahan di seluruh Indonesia yang terkoneksi satu sama lain. Dalam pengelolaan kehumasan, Kementerian ATR BPN telah mengeluarkan beberapa kebijakan, antara lain Surat Edaran Sekretaris Jenderal tentang pelaksanaan strategi komunikasi publik di lingkungan kantor wilayah dan kantor pertanahan kabupaten dan kota. Strategi komunikasi publik menjadi penting sehingga diatur sedemikian rupa supaya di dalam menjalankan peran humas ada indikator-indikator terukur yang akan memastikan keberhasilannya. Kemudian Surat Sekretaris Jenderal Kementerian ATR BPN tentang laporan hasil pelaksanaan strategi komunikasi publik di lingkungan Kanwil, di mana surat ini menekankan kepada pentingnya evaluasi terkait pelaksanaan strategi komunikasi tadi. Kelemahan-kelemahan di dalam praktek melaksanakan strategi komunikasi kemudian dikaji sedemikian rupa dan diperbaiki secara terus-menerus, sehingga diharapkan strategi komunikasi publik tersebut terus menjadi continuous improvement yang baik dan terus berjalan dalam memperbaiki komunikasi kepada masyarakat. Kemudian ada juga Surat Sekretaris Jenderal Kementerian ATR BPN tentang konten publik atau konten sosialisasi. Berbicara mengenai strategi komunikasi publik juga berbicara tentang konten. Semakin baik, semakin menarik, semakin sering mengeluarkan sebuah konten yang positif, menarik dan mengajak partisipasi masyarakat, maka akan semakin bagus juga sebuah strategi komunikasi publik itu dijalankan oleh Kementerian ATR BPN. Surat lainnya adalah Surat Sekretaris Jenderal Kementerian ATR BPN tentang standarisasi pelaksanaan publikasi, pemberitaan, dan media sosial terkait dengan narasi kunci dan nilai-nilai Kementerian ATR BPN yang menjadi acuan seluruh satuan kerja di Kementerian ATR BPN dalam pelaksanaan strategi komunikasi publik. Kementerian ini punya nilai melayani, profesional, terpercaya. Kementerian ini harus bisa menarasikan dengan baik apa yang ingin dia sampaikan kepada publik. Maka dalam rangka standarisasi tersebut, baik standarisasi nilai maupun standarisasi narasi, sangat diperlukan dalam tata kelola strategi komunikasi publik di setiap level di Kementerian ATR BPN dapat dilakukan narasi yang terstandar. Standar kegiatan komunikasi publik itu sendiri di Kementerian ATR BPN itu memiliki SOP yang sudah divalidasi dan dilaksanakan dengan prinsip quick response. Tidak ada waktu untuk terlambat kalau Anda berbicara tentang kehumasan dan strategi komunikasi. Dan prinsip no news is a bad news. Tidak ada kabar, tidak ada informasi, maka adalah kabar buruk bagi setiap pelaksana humas dimanapun berada. Standar bekerja yang mengutamakan kecepatan respon dan masivitas informasi bahkan menjadi jargon tetap dengan menamakan WhatsApp grup internal bagian pemberitaan dan hubungan antar lembaga dengan nama Speedy Humas. Selamat datang di era keterbukaan informasi. Salam Humas.